Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat harapan dimanapun Anda berada. Semoga pagi hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat ya. Semua aktivitas yang akan sahabat harapan lakukan ini semoga berjalan sesuai harapan dan juga sesuai keinginan. Jangan lupa teman-teman subscribe di channel YouTube-nya Las Harfa, follow di semua akun sosial medianya, di YouTube, Instagram, Twitter, dan juga Facebook ya. Jangan lupa TikTok-nya di follow. Sudah hadir narasumber Faiz di pagi hari ini. Di tengah jadwal beliau yang luar biasa padat ya, bertemu dengan masyarakat, kemudian juga pindah dari satu titik ke titik berikutnya gitu ya. Langsung saja akan Faiz sapa-sapa beliau adalah Ibu Nia Desmalia. Betul. Siap. Ini merupakan founder dari Rumah Berdaya Cilegon. Assalamualaikum Bu Nia. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Terima kasih Ibu sudah hadir di podcast Las Harfa di tengah jadwal Ibu yang luar biasa padat. Mungkin bisa disapa-sapa dulu Bu Nia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kakang Teteh dulur sedanten? Perkenalkan saya Nia Desmalia, Direktur Rumah Berdaya Cilegon. Masya Allah. Pagi ini saya bersama Kang Faiz. Luar biasa, ini spesial banget ini. Biasanya jadi yang nanya ini sekarang ditanya Bu ya. Saya lebih deg-degan kayaknya. Ditanya Kang Faiz. Biasanya suka nanya. Masya Allah. Kadang hidup seperti itu Bu. Kadang-kadang kita posisi yang nanya, kadang-kadang kita ditanya seperti itu ya. Gampang jawabnya. Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Tapi Faiz penasaran nih Bu, Rumah Berdaya Cilegon ini seperti apa sih Bu? Mungkin bisa dijelaskan belakangnya ya, filosofinya. Ke teman-teman kenapa yang namanya Rumah Berdaya Cilegon? Dari kapan, kemudian seperti apa program kerjanya dan seperti apa? Silakan Bu, ya. mungkin singkat aja ya. Boleh. Kalau jamnya sehari, khawatir nanti cerita sehari. Sampai tarhim. Ya, sebetulnya ini gagasan saya dan teman-teman waktu itu. Jadi di 17 Agustus 2021 yang lalu ya, tahun lalu ya. Tahun berikutnya lagi. Berikutnya lagi ya. Berarti 17 Agustus 2022. 2022 oh. Baru muncul ide-ide gitu ya. Apa nih? Ketika itu rumah kebetulan kosong gitu ya. Nah, ingin bagaimana rumah ini bisa menjadi rumah yang juga bermanfaat buat masyarakat. Lah muncullah ide namanya Rumah Berdaya Cilegon. Siap. Akhirnya di 29 Desember di akta notariskan di bawah Yayasan Rumah Berdaya Cilegon. Saya sebagai pendiri dan juga ketua Yayasan Rumah Berdaya Cilegon. Nah, seiring berjalannya waktu ternyata di Cilegon itu belum ada lembaga inkubator swasta. Itu. Lembaga inkubator itu adalah salah satu lembaga yang bergerak di bidang inkubasi wirausaha. Artinya program-programnya itu memfasilitasi, mendampingi wirausaha pemula startup ya. Bisnis startup sampai dia menjadi bisnis yang scale up. Ya. Masya Allah luar biasa. Dampingan gitu. Akhirnya dengan proses yang panjang, alhamdulillah di Januari 2022 ya, 29 Januari terbentuklah inkubator bisnis Rumah Berdaya Cilegon. Siap, Masya Allah. Jadi awalnya seperti itu. Dan sepanjang 2022 itu alhamdulillah kita sudah banyak bersinergi dengan beberapa stakeholder yang termasuk spesial saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota dan juga Bapak Wakil Wali Kota yang luar biasa ya. Beliau ini support terhadap gerakan mendukung UMKM. Wush, Masya Allah. Kalau di Kota Cilegon itu ada Rabu UMKM. Siap, dahsyat. Ini luar biasa. Apa? Boleh. Kepada special thanks ya kepada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Cilegon khususnya ya. Pak Kadis dan jajarannya juga sudah mensupport, memberikan pintu gitu ya, ruang kepada kami Rumah Berdaya Cilegon untuk mengakses gitu ya program-program dari Kementerian Koperasi dan UKM waktu itu. Siap. Dikasih jalan ibaratnya dan kami dalam setahun itu betul-betul kerja kerja cerdas, kerja keras ya, banyak di luar kayaknya ya. Bukan luar biasa lagi tapi biasa di luar. Kemudian kerja ikhlas dan akhirnya di November kami dikunjungi kementerian, dievaluasi gitu kan. Kemudian alhamdulillah mendapatkan sertifikat sebagai pengelola inkubator Rumah Berdaya Cilegon dan bukan sombong ini satu-satunya yang swasta di Kota Cilegon. Masya Allah luar biasa. Bu, tapi ini menarik ya teman-teman ya di tengah kesibukan Ibu gitu kan. Ini ada sesuatu yang melatar belakangi. Kenapa
ingin membantu sesama lah dan memikirkan urusan orang lain lah seperti itu, mengajak teman-teman UMKM agar tumbuh dan juga berdaya dan juga berkembang. Apa latar belakangnya Bu? Melihat kondisi sekitar kah, kegelisahan selama ini kah, atau seperti apa Bu? Kayaknya semuanya ada tuh, campur aduk. Yang pertama memang saya pribadi adalah senang gitu ya terhadap dunia pemberdayaan tadi itu. Jadi kalau bicara aktivis pemberdayaan sudah dari dulu gitu, dari ngumpulin ibu-ibu bikin uang kirim arahnya kulit tangkil gitu ya, kerimik apa gitu kan. Yes. Nah, lahir dari situ 2017 mulai awal saya mendirikan sebuah galeri yang di dalamnya terdapat portofolio produk-produk UMKM di Kota Cilegon waktu itu. Nama tokonya, nama gerainya Gerai Kabaja, khas Kota Baja. Saya salah nggak bawa ya, karena ngedadak diundang podcast. Tahu gitu saya bawa kotaknya gitu ya, saya bawa produk-produknya semua. Alhamdulillah sekarang sudah mencapai hampir 100 produk unggulan Kota Cilegon yang sudah bermitra dengan kami, dengan galeri UMKM atau Gerai Kabaja. Mantap. Baik, ini menarik Bu ya, apa yang tadi Ibu sampaikan, kemudian dari kapan berdiri, kemudian apa sesuatu yang melatar belakangi sehingga terbentuklah Rumah Berdaya Cilegon. Dan ngomongin soal kolaborasi atau mitra, 2023 kolaborasi ini adalah sebuah keniscayaan. Kita tidak akan kuat, kita tidak akan hebat, kita tidak akan mampu melewati kesulitan tanpa ada kolaborasi-kolaborasi seperti itu Bu ya. Sapu lidi mungkin sendiri tidak ada apa-apanya, tapi kalau sebengket kan lumayan bisa bisa nyambung gitu. Sejauh ini sudah kolaborasi dengan siapa saja Bu? Apa yang tadi sudah disebutkan, atau di 2023 ini akan ada kolaborasi-kolaborasi dengan siapa saja Bu Nia? Ya. Sebelumnya sepanjang perjalanan di 2022 ya, dari 2022 itu semenjak kita berdiri, Inkubator Bisnis Rumah Berdaya Cilegon sudah banyak bersinergi dengan stakeholder ya. Yang pertama kami ucapkan terima kasih tadi Dinas Koperasi dan UKM Kota Cilegon yang sudah memberikan kepercayaan kepada kami untuk membantu ya, mensupport program-program dinas dalam pendampingan UMKM, dalam program inkubasi wirausaha tadi ya. Kemudian juga dengan teman-teman yang memang punya visi yang sama terkait dengan pemberdayaan. Jadi kita bekerja sinerginya itu tidak hanya dengan lembaga gitu, dengan pemerintah, tapi juga personal individu gitu yang punya visi dan misi terkait dengan pemberdayaan. Kita juga ada program, 5 program unggulan Rumah Berdaya Cilegon. Yang pertama adalah inkubasi wirausaha tadi ya. Kemudian yang kedua program pendampingan bisnis. Di sini ada pendampingan banyak ya, sesuai dengan treatment yang dibutuhkan oleh para pelaku usaha. Mulai dari pendampingan dana bergulir, pendampingan modal usaha yang berupa alat gitu ya, sampai bagaimana mereka mendapatkan produknya ya, izin ada produknya, legalitasnya, dan sampai marketing ya, marketingnya. Nah yang ketiga ini digital marketing, diklat. Yang ketiga program diklat. Kita sering mengadakan program diklat juga sesuai dengan kebutuhan para pelaku UMKM ya. Kemudian yang keempat program expo, ya, event-event bazar gitu ya, untuk memperkenalkan produk-produk dari pelaku UMKM gitu ya, sesuai dengan bidang garap kami di Inkubator Bisnis Rumah Berdaya Cilegon. Ada 3 bidang garap kan. Yang pertama fokus di kuliner. Karena ternyata masyarakat Banten ini senang kulineran dan rata-rata memang banyak yang jualan kuliner ya gitu ya, makanan siap saji atau makanan yang diolah gitu ya. Nah kemudian bidang garap berikutnya adalah tentang fashion. Ya, untuk fashion ini memang belum banyak nih, kebanyakan jadi reseller ya, tapi yang produksi sendiri itu belum banyak gitu ya. Yang ketiga di bidang garap handicraft, kerajinan kreatif ya gitu. Kemudian itu yang kelima terakhir program unggulan kita adalah tadi business matching. Jadi mempertemukan si pelaku usaha dengan investor yang tepat. Ya, baik melalui nanti event-event bazar tadi kan, ataupun event-event yang lainnya. Artinya memang kolaborasi, kemudian juga program-program ini akan terus digulirkan agar bagaimana teman-teman UMKM ini bisa grow up ya Bu ya. Bu, kalau kita berkaca, tapi memang benar kita nggak bisa sendiri, berat sendiri itu. Makanya kita punya moto, ya. Rumah Berdaya Cilegon bersama UMKM berdaya untuk maju. Gitu. Rumah Berdaya Cilegon bersama UMKM berdaya untuk maju. Bu, kalau kita lihat
UMKM kan menjadi salah satu penopang ekonomi bangsa Indonesia juga. Bagaimana 98 kita sempat mengalami masa-masa sulit dan UMKM salah satunya yang masih tetap survive. Kemarin pandemi menghantam seluruh dunia dan UMKM juga tetap survive meskipun begitu banyak gejolak dan lain sebagainya gitu. Sejauh ini Bu, ada target-target yang dipasang tidak dengan teman-teman UMKM? Misalkan dalam waktu berapa bulan harus grow up dalam sekian, atau memang mengalir saja Bu Nia? Untuk program tersebut masuk dalam tadi inkubasi wirausaha. Jadi kita melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha maksimal ya kalau di program kita selama setahun. Satu tahun itu ya tadi pendampingan, coaching gitu ya. Ikutin expo, kemudian ditemukan dengan investor yang tepat gitu ya, sampai mereka nanti bisa scale up tadi tuh. Scale up dari sisi apanya? Omsetnya terutama ya. Kalau omsetnya naik pasti kan bisa jadi gitu kan. Pegawainya juga tambah, produksinya juga banyak dan sebagainya. Itu. Jadi maksimal 1 tahun minimalnya 6 bulan. 6 bulan. Didampingi Bu, itu udah paling minimal banget Bu ya. Iya, soalnya kan banyak. Ya, kalau maksimal sih kalau di program tuh memang 3 tahun, tapi kan karena banyak yang diurusin juga Bu. Ya, artinya tidak hanya 1-2, tapi kita fokus gitu kan. Maksimal 1 tahun lah. Kalau 1 tahun sudah bisa mulai scale up ya, kita paling memberikan treatmentnya itu melalui diklat tuh, ya diklat mindset bisnisnya dikuatin lagi, karena namanya pebisnis pengusaha tetap aja tuh kalau lagi down motivasinya kan sama kan gitu ya kayak kita kan. Sejauh ini respon dari teman-teman UMKM Bu ketika dikunjungi oleh teman-teman Rumah Berdaya Cilegon, seperti apa responnya Bu? Responnya alhamdulillah sih selama ini bagus ya. Alhamdulillah. Terakhir kita mengadakan event besar yaitu sertifikasi halal gratis untuk 150 UMKM untuk di Kota Cilegon. Waktu itu dihadiri pejabat terkait dan juga Bapak Wakil Wali Kota. Alhamdulillah ya mereka happy gitu ya, maksudnya seneng ada yang bisa memfasilitasi gitu ya, kemudian juga bisa berbagi ilmu, ketemu jaringan baru kan itu ya, networking kan penting. Nah itu. Dan alhamdulillah nih kita kan udah setahun nih, kemarin ulang tahun nih Kang Faiz. Udah setahun udah ya. Jalan Bu kalau udah, bayi. Iya, happy milad nih. Ucapin dong. Nah, insya Allah dalam waktu dekat ini kita ada event RBC Meetup UMKM. Dalam rangkaian program puncak milad kita lah ya, yang pertama gitu ya. Siap. Sejauh ini sudah ada berapa banyak, apa Bu nyebutnya, mitra atau member atau apa Bu? Tenan atau mitra binaan lah gitu sama. Mitra binaan sudah berapa banyak Bu di Rumah Berdaya Cilegon sejauh ini? Untuk saat ini secara data memang kita sedang updating lagi gitu ya, karena memang terus berubah gitu ya setiap hari. Ya contohnya gini, kalau pelaku UMKM sudah terdata, tetapi ketika kita klarifikasi, kita validasi, kita datangi, oh ternyata udah tutup gitu kan ya. Ya enggak sih? Makanya kita tiap tahun update terus. Nah saat ini sih alhamdulillah RBC itu sudah tersebar di 8 kecamatan. Karena kita mengawalinya di Kota Cilegon, makanya di Kota Cilegon dulu gitu. Di Cilegon kan ada 8 kecamatan tuh. Semuanya sudah tersebar? Sudah ada, ya kurang lebih di setiap titik kecamatan itu tergantung PJ-nya ya, PJ kecamatan RBC, keaktifannya juga ada sekitar ya 30 sampai 100 orang lah gitu. Nah, itu tapi satu kecamatan. Satu kecamatan. Kebayang 8 kecamatan. Nah, itu baru pendataan aja data. Tapi kalau kita buka program bantuan biasanya lebih banyak lagi. Gitu ya. Nah, itu banyak lagi datanya tuh, tiba-tiba datanya membludak gitu ya. Kira-kira sekarang mitra binanya 500 sampai 1000 lah Bu ya, kurang lebih ya Bu. Kalau untuk target tahun ini yang real gitu ya, betul-betul kita kan akan updating lagi nih. Kita targetnya 500 dulu gitu. 500 dulu. Untuk tahun 2023 ini. 2023, 500 pelaku UMKM di 3 bidang tadi tuh. Ada kuliner, fashion gitu ya, handicraft ataupun jasa gitu ya. Dahsyat kalau 500 teman-teman dalam satu UMKM ini kan bisa menghidupi beberapa keluarga Bu ya. Mungkin dalam satu UMKM bisa berapa orang dan berapa orang juga yang terbantu dan tidak tergantung Bu ya dengan mohon maaf pekerjaan-pekerjaan industri dan lain sebagainya gitu. Terlebih kalau kita lihat Cilegon kan potensinya juga luar biasa. Salah satu kota yang terkaya nomor 1 ya? Enggak, bukan nomor 1 deh kayaknya. Nomor 3 kalau tidak salah. Ya, se-Indonesia. Naik apa turun ya? Karena di sana ada industri, kemudian industri baja, pelabuhan dan lain sebagainya. Bu, tentu mimpi adalah ini
bagaimana UMKM ini terus bangkit, dan misalkan di Cilegon semua sudah sukses lah, amin, akan rencana Bu hijrah ke kota lain tetangga, mungkin ke kota Serang terus sudah. Renstra 5 tahun ke depannya kita memang ingin menjadi RBC itu di Banten, dan 500 itu diantaranya juga kelompoknya banyak juga dari Kabupaten Serang ada, Kota Serang ada, walaupun lebih fokus di Kota Cilegon saat ini. Tetapi kami tidak menutup gitu ya untuk keikutsertaan dari teman-teman di luar Kota Cilegon, karena lembaga ini kan boleh mempunyai program inkubasi di seluruh Indonesia gitu. Lembaga inkubator ini. Jadi tidak hanya di Kota Cilegon. Karena kita sudah punya kartu itu ya. Kartu resminya lah gitu dari kementerian. Bahkan kita bisa kerjasama dengan kementerian gitu ya. Untuk program inkubasi ini. Jadi Renstra-nya itu dalam 5 tahun ke depan ya nggak cuma di Kota Cilegon, tapi di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Minimal sih yang dekat-dekat dulu lah, karena kan kita juga butuh tim yang kuat ya, gitu ya. Nggak bisa kerja sendiri tadi gitu ya. Saat ini kita sedang membangun kekuatan di kelembagaannya, terutama di tim ya, SDM-nya gitu. Minimal tadi 3 kabupaten yang terdekat lah, Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kota Serang yang dekat-dekat dulu. Berbicara UMKM kan ada peluang dan juga tantangan. Dari kacamata Bu Nia selama ini mendampingi teman-teman UMKM, peluang dan tantangan ke depan seperti apa sih Bu di UMKM ini terutama? Peluang banyak sebetulnya ya peluangnya ya. Tadi ya kita sih ingin menjadikan RBC itu lembaga yang memfasilitasi mereka untuk menjadi pengusaha tangguh. Harus bisa beradaptasi dengan segala kondisi, termasuk yang sekarang ini ya. Ada resistensi dan sebagainya. Memang harus kreatif gitu. Ya, peluangnya banyak kan di situ ya. Dengan ide-ide kreatif, termasuk konten ya. Salah satunya penjualan online itu juga peluang untuk mendapatkan keuntungan gitu ya dari sisi mungkin marketingnya gitu ya. Kemudian juga apa tadi tantangannya? Ya tantangannya banyak juga ya gitu ya. Apa aja coba tantangannya nih? Saya tanya balik. Konsistensi kayaknya Bu ya. Ya begitu, makanya kenapa di salah satu coaching bisnis kami gitu ya, salah satunya adalah terus memberikan motivasi bisnis tadi, mindset bisnis yang benar gitu ya, supaya tadi jadi pengusaha tangguh gitu. Karena banyak tantangan ya, jangan sampai banyak ngeluhnya gitu ya. Kita sering memberikan motivasi kalau sesama pebisnis, kalau ketemu sama orang yang motivasinya lagi turun, jangan bergabung di situ gitu. Nanti malah tambah down. Ayo hadir, ikuti training-training yang diadakan Rumah Berdaya Cilegon untuk saling memotivasi. Siap, berbicara gitu. Soal coaching atau training, tentu Bu Nia dan juga teman-teman Rumah Berdaya Cilegon tidak asal menghadirkan narasumber, tidak asal juga menghadirkan pemateri. Sejauh ini sudah berapa mitra Bu yang menjadi narasumber, terutama orang-orang yang sudah sukses di bidangnya. Siapa saja biasanya Bu yang mengisi coaching klinik tersebut? Coaching klinik di kantor sendiri ya. Kalau di kantor kita sudah menghadirkan beberapa praktisi di bidangnya gitu ya. Waktu itu kita undang juga pengusaha dari bubur bayi Masita nih, Mbak Mariana, halo, kalau ngedengerin. Beliau juga jadi inspirasi buat para pelaku UMKM ya. Kalau ingin mendalami apa punya sistem itu ya, franchise itu ya. Kemudian juga kemarin terakhir kita undang Bapak Aditya nih. Halo Pak Aditya dari Dinas Pertanian. Beliau juga sebagai motivator kreatif untuk para pelaku UMKM tuh, coaching di situ. Bagaimana nanti mempertemukan tadi business matching pelaku usaha dengan investor yang tepat gitu. Jadi kan, memang berbagai macam narasumber ini termasuk digital marketing juga kita hadirkan tuh. Digital marketing yang sudah ikut pelatihan BNSP yang punya sertifikat, kita hadirkan untuk mengajarkan bagaimana caranya maksimalkan pemasaran di dunia online ya gitu ya. Terlebih sekarang zamannya semua sudah digital. Iya, betul. Kalau harus ikut digital repot juga Bu ya. Kayak ini kan di media tampil tayang ya gitu. Memang gitu. Siap. Jadi memang bagaimana teman-teman UMKM ini tidak hanya berjualan yang secara konvensional saja Bu ya, kan sekarang sudah pindah ke digital, bagaimana produk-produk yang dihasilkan juga bisa naik ke online dan bisa. Sejauh ini Bu pasarnya, kalau kita berbicara produksi, otomatis berbicara juga pasar yang ditarget. Sejauh ini pasar terjauh mungkin Bu yang
Ibu dampingi pernah UMKM-nya pernah menerima orderan kemana gitu, cerita-cerita dari teman-teman Kalau UMKM orderan, atau memang hanya lokal saja sejauh ini, Bu? ada yang sudah lokal, ada yang sudah nasional gitu ya. Ada juga kemarin anak muda ya pengen go ekspor gitu. Dan ini kita harus sebagai lembaga memfasilitasi ya gitu. Ya. Memfasilitasi bagaimana nanti mereka bisa belajar produknya itu bisa ekspor tanpa ribet gitu. Karena kan permasalahan, Bu, ribet gini-gini, ada yang datang kan ke rumah gitu ya, ke kantor, curhat dan lain sebagainya, ingin belajar ekspor gitu ya. Nah, nanti ini kita dorong gitu, menghadirkan praktisi yang memang sudah expert ya di bidang ekspor tadi gitu. Nah, itu diantaranya itu. Siap. Jadi memang terus berupaya agar bagaimana teman-teman UMKM terutama ini bisa naik kelas, teman-temannya tidak hanya fokus di lingkungannya saja, tapi juga agar bagaimana bisa keluar. Bu Nia, terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah terus berjuang bersama teman-teman UMKM. Mungkin 2-3 tahun lagi, 2-3 tahun ke depan ini Faiz panggilnya Ibu UMKM Cilegon nih, Bu. Emang iya. Kebetulan nanti saya mau bikin itu Ibu UMKM di Indonesia lah. Minimal Cilegon, Bu ya. Minimal Cilegon. Kalau Ibu Nia siapa? Ibu UMKM ya. Jadi mindsetnya dan semoga nanti ketika datang ke sini lagi teman-teman sini lagi bawa produk ya yang sudah keren-keren, kemasannya sudah eye catching. Kan belum tahu kan yang Faiz kan. Mungkin terakhir, Bu, apa yang ingin Ibu sampaikan untuk tim terutama di Rumah Berdaya Cilegon RBC dan juga untuk mitra UMKM yang selama ini sudah bersama-sama untuk bagaimana tumbuh dan juga maju, Bu Nia, silakan. Kalau saya sih nggak banyak-banyak gitu aja ya. Pokoknya bersama Rumah Berdaya Cilegon, bersama UMKM Berdaya untuk maju. Bilangnya bersama-sama bisa nggak? Lupa. Rumah Berdaya Cilegon itu aja ya. Rumah Berdaya Cilegon bersama UMKM Berdaya untuk maju. Rumah Berdaya Cilegon bersama UMKM Berdaya untuk maju. Faiz pamit, Bu Nia pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.